Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam renungan singkat dari kami dari Gereja Masihat Penari ke-7 Sidang Jemaat Jesuripuro, Surakarta. Pada saat yang indah ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyertai melindungi kita sepanjang malam sampai tiba di pagi ini dengan tidak kurang suatu apapun. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita, alangkah lebih baiknya kita mendengarkan renungan singkat dan merenungkan itu sepanjang hari di hari kerja kita. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang kami sembah dan yang kami muliakan melalui Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus yang telah mengasihi menyelamatkan kami, sehingga kami dapat layak datang ke hadapan Bapa dan juga melalui urapan Roh Kudus terhadap kami Bapa. Bapa, kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami di sepanjang malam sampai tiba di pagi ini Bapa. Kami akan memulai aktivitas kami, tetapi sebelumnya kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, untuk kami dapat mengerti kasih Tuhan dalam kehidupan dan kerohanian kami. Dan ini menjadi satu kepujian dan kemuliaan bagi nama Bapa. Tolong sertai dan lindungi kami Bapa di sepanjang hari kerja kami, supaya kami dapat merasakan kasih Tuhan, kasih Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam kehidupan dan kerohanian kami. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita terdapat di dalam Amsal 30 ayat 8-9. Dikatakan apa? Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ada seorang raja yang merasa tidak bahagia di dalam hidupnya. Kemudian seseorang mengatakan kepadanya bahwa ia akan menemukan kebahagiaan dengan mengenakan jas milik seseorang yang benar-benar merasa bahagia. Maka raja itu pun segera memulai pencariannya. Ia mengetuk pintu seseorang yang sangat kaya, karena menurutnya orang itu pasti bahagia. Namun usahanya gagal. Ia mengunjungi sekolah-sekolah tinggi dengan anggapan bahwa orang-orang terpelajar yang ada di sana pasti merasa bahagia karena kepintaran atau hikmat mereka. Tetapi kali ini ia pun tidak berhasil. Akhirnya seorang buruh pabrik melintas di depannya sambil bernyanyi-nyanyi sekaligus melakukan pekerjaannya. Raja pun berpikir dalam hatinya, ia pasti orang yang berbahagia. Lalu raja berkata kepadanya, juallah jasmu kepadaku dan aku akan memberimu 1 tas penuh emas. Tetapi buruh pabrik itu hanya tertawa dan berkata, aku sangat senang memberikan jas ini Tuhan, tapi masalahnya aku tidak mempunyai jas. Cerita di atas mengajarkan kita sebuah kebenaran penting, yaitu memiliki kekayaan tidaklah sama dengan memiliki kebahagiaan. Juga tidak berarti bahwa orang yang kaya harus menjadi miskin terlebih dahulu agar dapat menikmati kebahagiaan. Kebahagiaan bisa dinikmati oleh orang kaya dan orang miskin. Ada satu kebenaran di dalam doa yang dipanjatkan oleh Raja Salomo dalam bacaan di atas. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Janganlah berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Mungkin kita pernah berpikir bahwa orang kaya atau mereka yang sukses dan memiliki segalanya adalah orang yang merasa paling bahagia. Tetapi kenyataannya tidaklah selalu demikian. Ada orang-orang kaya yang mati dalam ketidakbahagiaan sekalipun mereka memiliki segalanya. Atau kita berpikir karena orang miskin itu hidupnya lebih sederhana, maka mereka tidak akan dipusingkan dengan berbagai hal. Namun banyak juga orang miskin yang sangat tidak bahagia dan mereka selalu merindukan untuk menjadi orang kaya. Lalu manakah kita akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya? Bukan dengan menjadi orang kaya atau menjadi orang miskin. Kebahagiaan sesungguhnya terletak pada hati yang merasa puas dan selalu bersyukur atas karunia Tuhan dan berkat-berkat yang Dia percayakan kepada kita. Sebanyak apapun Tuhan memberkati kita, tetapi jika tidak ada rasa puas dan ucapan syukur di dalam hati kita,
maka kebahagiaan itu akan tetap menjauh dari hidup kita. Belajarlah merasa puas dan bersyukur atas keberadaan kita. Itulah saudara-saudara yang terkasih dalam diskursus renungan kita pada pagi ini, untuk kita selalu bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Kita mungkin merasa orang lain lebih berbahagia daripada kita. Makanya ada pepatah mengatakan apa? Rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita. Padahal prinsipnya, apa yang kita lihat pada orang lain belum itu sebenarnya kenyataan yang sebenarnya. Prinsipnya di sini adalah bagaimana kita merasa berbahagia. Sebagaimana Raja Salomo mengajarkan kepada kita, untuk kita tidak berlaku apa? Untuk kita tidak berlaku curang dan bohong. Ini yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita. Di dalam prinsip-prinsip kehidupan kita atau kekristenan kita. Doa kita pada hari ini adalah, Tuhan Yesus, ampuni aku karena aku masih sering tidak merasa puas atas keberadaan diriku. Dan atas berkat-berkat yang telah Kau berikan padaku. Ubahlah aku agar aku dapat menjadi pribadi yang senantiasa selalu bersyukur atas setiap berkat yang Kau terima darimu. Kiranya melalui renungan ini menjadi suatu pelajaran bagi kita, untuk kita selalu bersyukur dan berterima kasih apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita bisa merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan di dalam praktek kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin.